Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Laisha Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2211031. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Tafsir Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Edi Waluyo MSI. Jadi di sini saya akan membacakan 5 surah dalam Al-Quran beserta terjemahannya, lalu menjelaskan tafsirnya dan menjelaskan bagaimana relevansinya dengan pendidikan. Surah-surah tersebut antara lain yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 31, surah Al-Maidah ayat 67, surah Al-Anbiya ayat 7, surah Al-Mujadalah ayat 11, dan surah Ar-Rum ayat 30. Baik, langsung saja ke surah yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Lalu tafsir tematik dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam alaihissalam atas nama-nama, tugas dan fungsinya seperti nabi dan rasul, tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat. Manusia memang makhluk yang dapat dididik, bahkan harus dididik. Karena ketika baru lahir, bayi manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Anggota badan dan otak serta akalnya masih sangat lemah. Tetapi setelah melalui proses pendidikan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa itu kemudian dapat berkembang, dan melalui pendidikan yang baik, apa saja dapat dilakukan oleh manusia. Adam sebagai manusia pertama dan belum ada manusia lain yang mendidiknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mendidik dan mengajarinya. Apalagi Adam dipersiapkan untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin di muka bumi ini. Tetapi cara Allah mendidik dan mengajar Adam tidak sama seperti manusia mengajar sesamanya, melainkan dengan mengajar secara langsung dan memberikan potensi kepadanya yang dapat berkembang berupa daya pikirnya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui semua nama yang ada di hadapannya. Setelah nama-nama itu diajarkannya kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat dan diperintahkannya agar mereka menyebutkan nama-nama benda tersebut yang telah diajarkan kepada Adam. Dan ternyata mereka tidak dapat menyebutkannya. Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan pengetahuan para malaikat itu, dan agar mereka mengetahui keunggulan Adam sebagai manusia terhadap mereka, dan agar mereka mengetahui juga ketinggian hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memilih manusia sebagai khalifah. Ini dapat menunjukkan bahwa jabatan khalifah yaitu mengatur segala sesuatu dan menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini, memerlukan banyak sekali pengetahuan serta kemampuan maupun daya pikir yang kuat. Lalu relevansi terhadap pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka ayat ini berisi tentang konsep pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran, di mana ayat ini dapat menunjukkan bahwa peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajarkan kepada Adam nama-nama atas segala sesuatu dapat menginspirasi para pendidik agar melihat diri mereka itu adalah sebagai fasilitator pengetahuan, bukanlah satu-satunya sumber. Ayat ini juga digunakan sebagai pengingat bagi umat-umat muslim akan pentingnya mencari ilmu dan pendidikan, karena menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai ilmu itu dan telah memberikannya kepada manusia sebagai alat untuk membedakan mereka dari para malaikat. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31 ini terkandung nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan Islam seperti transfer ilmu, profesionalisme, dan juga pentingnya mencari ilmu. Oleh karena itu, ayat ini bisa dijadikan inspirasi bagi para pendidik agar mengajar siswa mencari ilmu dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dilakukan supaya bisa mendorong siswa untuk mengembangkan apresiasi yang lebih dalam terhadap dunia di sekitar mereka. Lanjut surah yang kedua, yaitu surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Tafsir tematik dari surah Al-Maidah ayat 7 ini berisikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad dengan perintah yang paling mulia dan yang paling agung, yaitu menyampaikan apa yang Allah turunkan kepadanya. Termasuk dalam hal ini adalah seluruh perkara yang diterima umat ini dari Nabi, meliputi akidah, amalan-amalan, perkataan-perkataan, hukum-hukum syar'i, dan tuntunan-tuntunan ilahiyah. Nabi telah menyampaikan dengan sempurna. Dia telah berdakwah, memberi peringatan, menyampaikan berita gembira, dan memberi kemudahan. Dia juga mendidik orang-orang bodoh yang tidak bisa membaca dan menulis menjadi ulama rabbani. Nabi juga menyampaikan dengan ucapan perbuatan, mengirim surat, dan mengirim utusan-utusannya. Tiada kebaikan kecuali beliau menunjukkan umatnya kepadanya, dan tiada keburukan kecuali beliau memperingatkan umatnya darinya. Para sahabat, para imam, para ulama, serta kaum muslimin yang merupakan orang-orang terpilih umat ini telah bersaksi untuknya bahwa dia telah menyampaikan. Dan jika tidak kamu kerjakan, maksudnya jika menyampaikan apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya, artinya kamu tidak melaksanakan perintahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Kata itu adalah bentuk perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Rasul dari gangguan manusia. Hendaknya kamu menghancurkan segala perhatian kepada pendidikan dan tabligh. Jangan gentar karena takut kepada manusia, karena ubun-ubun mereka semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin perlindunganmu. Tugasmu hanyalah menyampaikan dengan jelas. Barang siapa mendapatkan petunjuk, maka itu untuk dirinya sendiri. Adapun orang-orang kafir yang tujuan mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka dan tidak membimbing mereka kepada kebaikan karena kekufuran dari mereka sendiri. Lalu relevansi dari ayat ini, jika dikaitkan dengan pendidikan, maka ayat ini terdapat sebuah tuntutan bagi semua umat Islam agar mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal perilaku maupun akhlaknya. Ayat ini dijadikan pedoman bagi para pendidik atau dalam artian sebagai pengingat bagi para pendidik supaya bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam perilaku dan tata keramanya. Ayat ini juga menekankan kepada pendidik agar berusaha untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya dengan rasa ikhlas dan tulus, serta menjadi panutan yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau menyampaikan risalah Islam kepada para pengikutnya. Lanjut, surah yang ketiga yaitu surah Al-Anbiya ayat ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna qablaka ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Tafsir tematik dari ayat tersebut dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka," sebagai jawaban atas argumentasi para orang kafir yang meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka mencemooh bahwa Nabi Muhammad itu sama saja dengan manusia biasa, tidak mempunyai manfaat sehingga tidak perlu diikuti ajarannya.
Disebutkan juga beberapa laki-laki. Itu menunjukkan bahwa para nabi terdahulu tidak lain juga manusia, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga manusia. Tapi yang membedakan para nabi terdahulu dan juga Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Dalam ayat ini menegaskan bahwa nabi itu bukan malaikat karena disebutkan dengan kata laki-laki yang menunjukkan bahwa mereka adalah dari jenis manusia. Firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri." Tanyakan kepada ahli zikri. Apabila para orang kafir itu masih belum bisa menerima argumentasi ini, silakan saja mereka bertanya kepada ahli zikri. Sufyan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahli zikri adalah para ahli Taurat dan Injil yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau sudah masuk ke dalam Islam. Disebut mereka itu ahlu dzikri karena mereka paham dan mengerti betul kisah para nabi terdahulu yang belum dikenal oleh bangsa Arab. Dan para kafir Quraisy memang terbiasa bertanya kepada ahli Taurat dan Injil tentang nabi-nabi terdahulu. Di sini Allah menegaskan kembali untuk bertanya kepada mereka bila belum tahu. Lalu relevansi ayat ini terhadap pendidikan. Nah, dari surah Al-Anbiya ayat ke-7 ini dapat ditekankan kepada kita untuk berkonsultasi dengan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka ayat ini akan menyorot pada pentingnya mencari ilmu dari orang-orang yang berilmu. Karena pendidikan merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, dan itu adalah proses seumur hidup yang membutuhkan pembelajaran terus-menerus. Dalam ayat ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya bertanya itu merupakan hal yang paling penting dan dibutuhkan bagi pendidikan, terutama dalam konteks pembelajaran, baik itu untuk pendidiknya maupun untuk anak didiknya. Lalu surat yang selanjutnya yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fi majalisi fafsahu yafsahallahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir tematik dari ayat ini yaitu dalam ayat ini menjelaskan mengenai ajaran dari Allah untuk para hambanya yang beriman ketika mereka berada dalam majelis perkumpulan, yang sebagian dari mereka itu ada orang yang baru datang meminta agar tempat duduk diperluas, termasuk bersopan santun dalam hal ini adalah dengan memberikan kelonggaran tempat baginya agar maksudnya bisa terpenuhi, bukan untuk mengganggu orang yang memberi kelonggaran tempat tersebut. Maksud saudaranya pun terpenuhi tanpa harus terganggu. Balasan itu berdasarkan jenis amal. Siapapun yang memberi kelonggaran, maka akan diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang memberi keleluasan pada saudaranya, maka Allah akan memberinya keleluasan juga. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, akhirnya berdirilah dari tempat duduk kalian karena adanya suatu keperluan mendesak, maka berdirilah. Maksudnya segeralah berdiri agar kemaslahatan tercapai. Karena melaksanakan hal seperti ini termasuk bagian dari ilmu dan iman. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka masing-masing diberi balasan berdasarkan amalnya. Perbuatan baik akan dibalas baik dan perbuatan buruk akan dibalas keburukan. Dalam ayat ini juga terdapat penjelasan tentang keutamaan menuntut ilmu dan keindahan serta buah dari ilmu adalah dengan beradab-adab ilmu itu serta menunaikan tuntutannya.
Lalu relevansi ayat ini terhadap pendidikan. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan, maka ayat ini tuh menyorot pada beberapa hal. Yang pertama, pentingnya adab dalam pendidikan dan pembentukan karakter. Karena di sini adab dianggap sama pentingnya dengan ilmu. Lalu yang kedua yaitu mendorong seseorang untuk lebih terbuka dan ramah dalam pertemuan, serta dapat memberikan ruang kepada orang lain. Oleh karena itu, secara keseluruhan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ini dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pendidikan dan pembentukan karakter tidak hanya tentang menuntut ilmu, tetapi juga tentang menanamkan nilai budi pekerti dan perilaku yang baik. Hal tersebut akan dijadikan pengingat bagi kita agar bisa selalu terbuka dan ramah dalam lingkungan pendidikan maupun saat sedang berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang terakhir yaitu ada surah Ar-Rum ayat ke-30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillah dzalikad dinul qayyimu walakin aksarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tafsir tematik dari ayat ini yaitu Allah menerangkan bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya dan umatnya untuk menghadapkan wajah kepada Allah dengan berpegang teguh di atas agamanya. Allah mengkhususkan wajah karena penghadapan wajah merupakan hasil dari penghadapan hati, dan keduanya membutuhkan usaha dari badan. Dan teguhlah di atas agama Islam. Ia merupakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manusia diciptakan Allah dengan agama Islam sejak kelahiran mereka. Maka janganlah merubah fitrah yang telah ditetapkan bagi hamba-hambanya itu. Namun, teguhlah di atas agama yang agung dan jalan yang dapat menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Akan tetapi, mayoritas hamba tidak mengetahui keagungan agama yang benar ini. Lalu relevansi ayat ini terhadap pendidikan, yakni jika dikaitkan dengan pendidikan ya, maka sudah jelas bahwa keduanya ini mempunyai hubungan. Bisa ditunjukkan dengan konsep fitrah dalam ayat ini dapat diaplikasikan dalam pendidikan Islam, terutama dalam membentuk karakter dan moral siswa. Nah, lalu ada beberapa nilai pendidikan yang dapat kita ambil juga dari ayat ini. Yang pertama yaitu fitrah manusia sebagai makhluk yang beragama, yakni ayat ini mengajarkan bahwa manusia lahir dengan membawa fitrah berupa keyakinannya kepada agama Islam. Oleh sebab itu, pendidikan harus membina fitrah anak dan memperkuat iman mereka agar dapat hidup sesuai dengan fitrah yang telah Allah ciptakan. Lalu yang kedua, tidak ada perubahan kepada fitrah Allah. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Oleh karena itu, pendidikan harus membina anak sesuai dengan fitrah yang telah Allah ciptakan dan tidak mengubahnya dengan cara yang salah. Lalu yang ketiga, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Maka ayat ini menyatakan bahwa kebanyakan dari kita tidak mengetahui kan. Karena itu, pendidikan harus memberikan pengetahuan yang baik dan benar agar anak atau siswa itu dapat memahami agama dan fitrah manusia dengan benar. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.